Bab 2171. Para kaisar surgawi sudah lama tak bergerak. Reaksi mereka cukup membuktikan betapa dahsyatnya kejutan yang ditimbulkan oleh kekuatan Long Yuan kepada mereka. Long Tianyu mengelus beruangnya dan berkata sambil tersenyum, kalian juga terlalu meremehkan Long Yuan. Ini bukan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi, menggunakannya untuk menghadapi Ye Yuan sudah cukup. Apa? Ini belum sepenuhnya kekuatannya. Mendengar ini, Long Zifeng hampir meloncat keluar. Divine Lightning Devastation, tanpa bakat yang menantang surga, tidak ada cara untuk membangkitkannya. Tetapi Long Tianyu berkata bahwa ini masih belum menjadi kekuatan sejati Long Yuan. Lalu seberapa mengerikankah kekuatan sebenarnya orang ini? Rombongan Kaisar Surgawi itu mau tidak mau mulai merasa ragu terhadap kehidupan. Long Tianyu memasang wajah puas dan berkata sambil tersenyum tipis, Long Yuan adalah putra naga langit paling berbakat di benteng naga langitku selama sejuta tahun ini, bukan salah satunya. Bakatnya bisa diperingkat bahkan jika melihat seluruh klan naga. Di masa depan, hampir bisa dipastikan dia akan menjadi kaisar langit transenden. Semua kaisar surgawi terdiam. Awalnya mereka mengira Ye Yuan bisa menjadi kuda hitam dalam pertempuran putra naga kali ini, atau bahkan menjadi ancaman bagi Long Yuan. Tetapi melihatnya sekarang, semua orang terlalu banyak berpikir. Bakat Ye Yuan bahkan tidak layak membawa sepatu Long Yuan. Lalu bagaimana dengan atavisme jiwa naga? Lalu bagaimana dengan transformasi ketujuh yang sempurna? Bakat terkuat ras naga masih kekuatan garis keturunan, masih kemampuan ilahi bawaan. Morningstar mengangguk pelan, menunjukkan ekspresi setuju. Jelas, ia sangat puas dengan Long Yuan. Kali ini, bahkan Long Xiaochun tidak berani berbicara dan menembak Long Tianyu lagi, karena dia juga agak ragu apakah Ye Yuan masih bisa menahan lautan petir yang begitu mengerikan. Di tengah lautan petir yang tak berujung, Long Yuan berdiri dengan gagahnya. Sekarang, tahukah kau betapa berbedanya kau denganku? 1000 tahun kemudian, kau tak akan bisa membayangkan duniaku. Bahkan tak memahami kemampuan ilahi bawaan, hanya sampah sepertimu yang berani bicara sembarangan tentang bakat. Kata Long Yuan dengan tatapan meremehkan. Ye Yuan tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan di wajahnya, dan berkata dengan tenang, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak memahami kemampuan ilahi bawaan? Ekspresi Long Yuan berubah, tetapi kemudian dia melihat tekanan garis keturunan di tubuh Ye Yuan tiba-tiba meletus. Momentum yang mengesankan itu sebenarnya tidak jauh lebih lemah darinya. Roh naga sejati berubah menjadi naga besar dan berputar di sekitar Ye Yuan, itu benar-benar seperti makhluk hidup. Aura yang datang dari zaman dahulu kala membuat seluruh lautan petir mulai bergetar. Petir di peta terbatas yang menggerakkan langit itu tampaknya memiliki kecerdasan, tidak berani mendekati Ye Yuan. Ekspresi wajah Long Yuan berubah drastis, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Itu. Kemampuan ilahi bawaan macam apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Teriak Long Zifeng kaget. Bukan hanya dia, semua kaisar surgawi pun memperlihatkan ekspresi kosong di wajah mereka. Jelas, mereka semua belum pernah melihat kemampuan ilahi bawaan Ye Yuan sebelumnya. Hanya cahaya di mata Morningstar yang semakin lama semakin terang. Naga sesat mendominasi angkasa. Sudah berapa lama sejak ada anggota klan nagaku yang membangkitkannya? Kata Morningstar sambil mendesah penuh emosi. Long Xiaochun tampak mengerti sekaligus tidak mengerti, lalu bertanya dengan ragu, naga sesat mendominasi angkasa. Kedengarannya sangat hebat. Apakah sangat mengesankan? Naga sesat mendominasi angkasa. Ternyata itu naga sesat mendominasi angkasa. Ini bukan kemampuan ilahi bawaan yang legendaris, kan? Long Zifeng gemetar dan berteriak kaget. Ya Tuhan! Kemampuan ilahi bawaan pertama yang dibangkitkan orang ini ternyata adalah naga jahat yang mendominasi ruang. Seorang kaisar surgawi berteriak dengan aneh. Aku tarik kembali kata-kataku sebelumnya. Kedua orang ini monster. Terjadilah kegemparan di kalangan kaisar surgawi, tercengang oleh pemandangan di depan mata mereka. Hanya ekspresi Long Tianyu yang tampak agak tidak wajar. Morningstar mengangguk dan menjawab Long Xiaochun, kemampuan ilahi bawaan yang sangat mengesankan. Ras naga kami adalah spesies yang dijaga surga, dengan garis keturunan kami yang mengandung kekuatan Dao surgawi. Oleh karena itu, kemampuan ilahi bawaan yang kami bangkitkan sangatlah kuat. Namun, pembantaian naga tirani Evanescent, tingkat kemampuan ilahi bawaan ini, dibandingkan dengan naga jahat mendominasi ruang angkasa, jauh lebih rendah. Bahkan kehancuran petir ilahi juga jauh lebih lemah dibandingkan dengan naga jahat mendominasi ruang angkasa. Naga sesat mendominasi ruang angkasa adalah kemampuan ilahi bawaan yang mengandung hukum spasial, menghadirkan kekuatan langit dan bumi, kekuatan yang tak terbayangkan. Lebih penting lagi, kemampuan ilahi bawaan ini, setidaknya sudah 10 juta tahun sejak seseorang membangkitkannya di klan nagaku.
Long Xiaochun menarik napas dan berseru kaget, sungguh luar biasa. Hukum spasial Ye Yuan sangat kuat. Pantas saja dia bisa membangkitkan kemampuan ilahi bawaan ini. Morningstar berkata dengan heran, jadi begitu, tidak heran. Kebangkitan kemampuan ilahi bawaan klan naga kita sebenarnya berkaitan erat dengan kecenderungan garis keturunan kita. Dalam garis keturunan Long Yuan, hukum atribut petir adalah yang paling aktif, jadi dia membangkitkan Divine Lightning Devastation. Namun, keinginan untuk membangkitkan naga jahat mendominasi ruang tidak dapat dicapai hanya dengan sedikit pengetahuan tentang hukum spasial. Sepertinya hukum spasial Ye Yuan setidaknya peringkat 6 ke atas. Mendengar analisis Morningstar, sekelompok kaisar surgawi tercengang. Menyaksikan bakat Long Yuan sebelumnya, masing-masing dari mereka sangat terkejut dan langsung menyingkirkan Ye Yuan seperti sepasang sepatu usang. Mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, bakat yang ditunjukkan Ye Yuan langsung mengalahkan Long Yuan. Mereka tentu tidak tahu bahwa Ye Yuan berhasil menembus peringkat 7 di saat yang sama dengan transformasi ketujuhnya yang sempurna ditambah esensi, energi, dan 3 jalur roh. Di bawah rangsangan seperti itu, membangkitkan kemampuan ilahi bawaan yang hebat hanyalah hal biasa. Bakat kedua orang ini benar-benar melampaui ekspektasi para kaisar surgawi. Tepat saat rombongan kaisar surgawi itu berada dalam keadaan terkejut, Long Yuan dan Ye Yuan dua orang saling berhadapan dan sudah mencapai tahap sangat panas. Long Yuan melihat situasinya tidak baik, tentu saja tidak mungkin memberi Ye Yuan kesempatan lain untuk menampilkan kemampuan ilahi bawaannya. Hukuman petir. Hancurkan untukku. Hanya melihatnya menggoyangkan jarinya, ratusan ribu bercak petir seukuran pergelangan tangan yang menggerakkan langit tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Long Yuan bagaikan seorang penguasa yang mengendalikan petir ilahi, momentumnya tak terhentikan. Di tengah lautan petir yang tak berujung, aura berbentuk lingkaran besar tampak seperti dunia lain. Ye Yuan yang tadinya berada di dalam, tiba-tiba melangkah keluar. Mengaum. Roh naga sejati meraung dengan dahsyat. Cakar naga yang hampir sinkron dengan Ye Yuan, melangkah ke kehampaan. Bang! Langkah ini, seluruh langit dan bumi bergetar. Ruang medan perang kabut tampak telah diinjak-injak hingga hancur berkeping-keping. Ratusan ribu sambaran petir yang menggemparkan langit itu benar-benar tersebar dengan kuat oleh kekuatan Cap ini. Long Yuan hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya, kabut darah menyembur keluar dengan liar, dan dia sudah menderita luka berat. Lautan petir menghilang, naga asli pun lenyap. Segalanya kembali tenang. Ye Yuan berdiri di udara, tetapi bertukar posisi dengan Long Yuan, melihat ke bawah dari atas. Di bawah hentakan ini, seluruh harga diri Long Yuan hancur berkeping-keping. Inikah yang disebut bakatmu? Yang disebut harga diri? Biasa saja. Apa aku punya kualifikasi untuk membicarakannya 1000 tahun kemudian? Tanya Ye Yuan dingin. Mata Long Yuan penuh dengan keengganan. Ia selalu berpikir bahwa dirinya adalah jenius terkuat di generasi junior klan naga. Di Heavenly Dragon Stronghold, dia belum pernah menemukan tandingan sebelumnya. Harga dirinya lebih tinggi dari surga. Namun hari ini, seseorang benar-benar menginjak-injak seluruh harga dirinya. Dia tidak mau. Dia tidak mengundurkan diri. Tiba-tiba, tanda naga langit di dahi Long Yuan tampak terbakar bagai sekumpulan api. Alis Ye Yuan sedikit terangkat, sedikit terkejut. Di dunia luar, sekelompok kaisar surgawi berteriak kaget satu demi satu. Long Yuan terbangun untuk kedua kalinya. Kebangkitan kedua. Long Yuan terbangun untuk kedua kalinya. Hahaha. Benar-benar harus berterima kasih pada Ye Yuan. Kalau bukan karena stimulasinya, Long Yuan pasti tidak akan mudah ingin terbangun untuk kedua kalinya. Long Tianyu tidak dapat menahan tawa keras ketika melihat Long Yuan di layar cahaya. Bagi seorang putra naga surgawi, makin kuat garis keturunannya, makin sulit untuk dibangkitkan. Garis keturunan Long Yuan dapat dikatakan sebagai eksistensi terkuat di antara kelompok putra naga langit. Kemampuannya untuk bangkit sekali saja sudah menunjukkan bahwa bakatnya sungguh menakjubkan. Tetapi jika ingin bangkit untuk kedua kalinya, bahkan jika dia memurnikan banyak kristal asal naga, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya juga. Namun, di bawah tekanan kuat Ye Yuan, tanda naga surgawi Long Yuan benar-benar terbangun untuk kedua kalinya. Pertama kali bangun, garis keturunan meningkat tajam 10 kali lipat. Di bawah peningkatan garis keturunan, kemajuan putra naga surgawi terjadi secara menyeluruh. Long Zifeng juga berkata dengan terkejut, aku tidak menyangka Ye Yuan sangat berbakat, tapi pada akhirnya dia malah menjadi gaun pengantin untuk Long Yuan. Sepertinya di pertempuran putra naga kali ini, Long Yuan tetap menang tipis. Seorang kaisar langit berkata, sayang sekali. Dengan potensi Ye Yuan, jika diberi waktu, prestasinya mungkin tidak akan kalah dari Long Yuan. Hanya saja, Long Yuan terbangun untuk kedua kalinya, dia mungkin tidak akan melepaskannya. Di medan perang kabut, energi vital Long Yuan melonjak ke langit.
Tekanan garis darah yang memenuhi udara jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Yuan memperhatikan adegan ini dengan cukup tertarik dan tidak menyela pembicaraan pihak lain dengan bingung dan jengkel. Hahaha. Ye Yuan, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku masih tidak tahu kapan kebangkitan keduaku harus menunggu. Kata Long Yuan sambil tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat ini, Long Yuan merasa sangat sehat, merasa bahwa dirinya luar biasa kuat. Kekuatan garis keturunannya memang sangat kuat sejak awal. Sekarang setelah ia bangkit untuk kedua kalinya, kekuatannya melonjak 10 kali lipat secara liar. Peningkatan semacam ini sudah cukup untuk langsung menghancurkan segalanya bagi seorang jenius seperti dia. Sama-sama. Sejujurnya, sedikit kekuatanmu sebelumnya belum cukup untuk membuatku merasa hangat. Semoga kau tidak mengecewakanku kali ini, kata Ye Yuan sambil tersenyum tipis. Memprovokasi. Provokasi yang nyata. Sekalipun kekuatanmu meroket, aku akan tetap memandang rendah dirimu. Mata Long Yuan menyipit dan dia berkata dengan suara serius, baiklah. Akan ku beritahu kau betapa seriusnya konsekuensi memprovokasiku. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, aku menunggu. Long Yuan terpicu oleh sikap acuh tak acuh Ye Yuan hingga dia menjadi gila. Dia menatap Ye Yuan dengan dingin dan berkata, kau pasti berpikir bahwa Divine Lightning Devastation adalah batas kemampuanku, kan? Biar ku beritahu. Sayangnya untukmu, aku sudah memahami kemampuan ilahi bawaan ketiga sebelum kebangkitan keduaku. Setelah kebangkitan kedua, kekuatan kemampuan ilahi bawaan meroket 10 kali lipat. Aku ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk menangkisnya. Perhatikan baik-baik. 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi. Lautan petir lagi. Tetapi kali ini, sangat berbeda dari sebelumnya. Rasa hukum 5 unsur merasuki udara. Petir 5 warna berkelok-kelok dan berfluktuasi di atas kehampaan. Seakan-akan itu adalah dunia mimpi, indah dan berkilau. Pemandangan yang luar biasa. Namun di balik pemandangan yang luar biasa ini, terkandung bahaya yang sangat besar. Melihat petir surgawi hukuman ilahi 5 elemen ini, Ye Yuan tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang kesengsaraan surgawi 5 elemen besar yang pernah dilampauinya di dunia hutan abadi. Hanya saja kemampuan ilahi bawaan Long Yuan tidak tahu berapa tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi 5 elemen besar itu. 5 elemen petir surgawi tersembunyi di atas langit ke-9, menggemparkan dunia. Di dunia luar sudah mendidih karena kegembiraan sejak lama. Anak ini benar-benar memahami kemampuan ilahi bawaan ketiga. 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi. Kemampuan ilahi bawaan ini bisa dikatakan sebagai atribut petir terkuat. Konon, jika dikembangkan secara ekstrim, kemampuan ini hampir setara dengan leluhur petir. Benar-benar memperluas wawasan saya hari ini. Kedua jenius hebat ini sungguh lebih menakjubkan satu sama lain. Meskipun mereka semua merupakan tokoh kaisar surgawi, di hadapan putra naga surgawi, terutama di hadapan putra naga surgawi seperti Long Yuan dan Ye Yuan, mereka sama sekali bukan apa-apa. Selama mereka melangkah ke ranah kaisar surgawi di masa depan, mereka dapat membunuh mereka dengan satu tangan. Orang-orang jenius semacam ini adalah kandidat kekuatan besar yang sesungguhnya. Asal mereka punya cukup waktu, mereka akan mampu membuat seluruh dunia Heavenspan bergetar. Hukuman ilahi 5 elemen, petir surgawi, adalah salah satu kemampuan ilahi bawaan terkuat klan naga. Kemampuan ini hampir mewakili batas hukum atribut petir. Seiring dengan peningkatan kekuatan Long Yuan, kekuatan kemampuan ilahi bawaan ini akan tumbuh setiap harinya. Setelah Long Yuan mencapai alam kaisar surgawi transenden, kekuatannya akan sangat mengerikan. Jika leluhur petir tidak muncul, siapa yang bisa melawan? Bahkan Morningstar pun ikut berdiri dengan gelisah, menatap sosok yang tinggi dan perkasa di layar cahaya itu dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Hahaha. Sungguh tidak menyangka bakat sehebat itu benar-benar muncul di pertempuran putra naga kali ini. Klan nagaku akan turun ke dunia rentang surga dan mengguncang dunia. Tianyu, kau bersembunyi dari kaisar ini dengan sangat pahit. Kata Morningstar dengan gelisah. Long Tianyu jelas sudah tahu sejak lama. Kesombongan di wajahnya saat ini tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Hehehe. Tuan Morningstar, bukan berarti Tianyu bermaksud menyembunyikannya. Awalnya, kupikir Long Yuan tidak akan menggunakan jurus pamungkas ini. Aku tidak menyangka Ye Yuan benar-benar memaksanya. Long Yuan lah yang memutuskan untuk memberitahumu setelah pertempuran Putra Naga. Kata Long Tianyu sambil tersenyum. Para kaisar surgawi lainnya tampak iri. Siapa yang tidak menginginkan seorang jenius yang sulit ditemukan dalam sejuta tahun? Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai Dao, unggas dan anjingnya ikut naik ke surga. Ketika Long Yuan memasuki Gunung Naga Surgawi di masa depan, kekuatan benteng Naga Surgawi pasti akan mencapai tingkat yang baru. Kesenjangan akan tumbuh makin besar.
Long Xiaochun mengerutkan mulutnya, jelas sangat tidak senang dengan kinerja Morningstar. Tadi dia masih sangat optimis tentang Ye Yuan, tetapi dalam sekejap mata, dia kembali mencondongkan tubuh ke arah Long Yuan. Arus listrik berputar di sekitar Long Yuan, tubuhnya memancarkan aura yang sangat mengerikan. Hukuman ilahi 5 elemen, petir surgawi, adalah kemampuan ilahi bawaan yang sangat tangguh sejak awal. Kekuatannya bahkan sedikit lebih kuat daripada naga jahat yang mendominasi ruang. Kini, ia terbangun untuk kedua kalinya. Terlihat betapa dahsyatnya kemampuan ilahi bawaan ini. Dia menatap Ye Yuan seakan menatap orang mati. Gemetar. Bisa mati di bawah hukuman ilahi, kau cukup bangga. Petir surgawi 5 elemen, hukuman ilahi. Sekilas kekejaman terpancar di sudut mulut Long Yuan, mirip dengan dao surgawi yang menguasai dunia, memutuskan hidup dan mati Ye Yuan. Hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, ular-ular petir yang memenuhi langit menerjang liar seperti sekumpulan setan yang menari dalam pesta pora yang riuh, berlari kencang ke arah Ye Yuan. Pada saat ini, bahkan jika Ye Yuan menggunakan jurus naga sesat mendominasi ruang ini, akan sangat mustahil untuk menyelamatkan situasi yang semakin memburuk. Ye Yuan. Wajah Long Xiaochun memucat saat dia berteriak kaget. Meskipun dia tidak dapat merasakan kekuatan petir surgawi hukuman ilahi 5 elemen, hanya berdasarkan pada pemandangan hingar-bingar di layar cahaya, Long Xiaochun dapat menentukan seberapa berbahayanya Ye Yuan saat ini. Morningstar menghela napas pelan. Dalam pandangannya, Ye Yuan pasti akan mati tanpa keraguan di bawah petir surgawi hukuman ilahi 5 elemen. Pada saat ini, semua orang menjatuhkan hukuman mati kepada Ye Yuan. Yang satu terbangun untuk kedua kalinya, yang satu tidak terbangun. Kesenjangan yang sangat besar ini membuat orang tidak dapat menemukan alasan apapun untuk merasa bahwa Ye Yuan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dengan selamat. Namun, dari awal hingga sekarang, Ye Yuan tidak pernah bergerak sama sekali. Ia bahkan tidak melepaskan kemampuan ilahi bawaan untuk menghadapi musuh. Namun, tepat saat petir tak berujung hendak menelannya, bibir Ye Yuan bergerak. Ya, yang bergerak hanya bibirnya. Melumpuhkan. Mulut Ye Yuan dengan ringan mengucapkan sepatah kata. Detik berikutnya, seluruh dunia membeku. Ular petir yang cemerlang, petir 5 warna, kabut yang menari-nari, termasuk Long Yuan, semuanya dan semuanya, membeku. Seluruh dunia bagaikan lukisan, benar-benar hening. Ular petir 5 warna yang menari dengan gila itu, semuanya berhenti di atas kepala Ye Yuan. Seperti halnya cairan yang tiba-tiba bertemu dengan suhu dingin ekstrim, seketika itu juga membeku. Pemandangan ini sungguh aneh tak tertandingi. Waktu dan ruang seolah membeku sepenuhnya. Tiba-tiba, secercah ketidakharmonisan muncul dalam lukisan itu. Seseorang pindah. Itu Ye Yuan. Hanya untuk melihatnya melangkah keluar, sosoknya langsung melintasi jarak ribuan kaki, tiba di depan Long Yuan. Bang! Tanpa ragu sedikit pun, pukulan Ye Yuan menghantam wajah Long Yuan dan langsung membuatnya terpental. Pada saat ini, napas baru saja berlalu. Waktu seakan mengalir lagi. Kabut kembali bergerak mengikuti angin. Namun, lautan petir tak berujung itu lenyap dengan suara ledakan keras, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Hukuman ilahi 5 elemen petir surgawi telah dipatahkan. Di dunia luar, seluruh pikiran para kaisar surgawi seakan dibekukan oleh satu kata, melumpuhkan, milik Ye Yuan. Tentu saja, bukan berarti mereka benar-benar tidak bisa bergerak, tetapi mereka benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi di layar cahaya itu, sehingga mereka lupa untuk berpikir. Sampai beberapa saat kemudian pikiran mereka pun pulih dan bergerak dengan cara yang sama. Apa yang terjadi barusan? Kenapa aku merasa seluruh dunia kabut menjadi statis? 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi hancur begitu saja. Mungkinkah, mungkinkah? Saat itu, Morningstar mengangguk pelan, matanya penuh keheranan saat berkata, time freeze. Yang juga. Seni imobilisasi. Saat kata-kata ini keluar, panggung langsung gempar. Semua wajah kaisar surgawi dipenuhi ekspresi gila. Mustahil. Time freeze, ini salah satu kemampuan ilahi bawaan terkuat ras naga, yang mampu membuatnya benar-benar diam dalam jangkauan tertentu. Dia baru saja menerobos ke alam Empyrean dan bahkan belum membangkitkan tanda naga langit. Tapi kemudian dia memahami kemampuan ilahi yang luar biasa ini. Teriak Long Tianyu nyaring. Baru beberapa saat yang lalu, dia masih menjatuhkan hukuman mati pada Ye Yuan, sambil mengira bahwa Ye Yuan sudah mati tanpa keraguan. Beberapa saat kemudian, Ye Yuan menggunakan seni time freeze dan menamparkan wajahnya. Tentu saja, itu juga menamparkan wajah semua orang. Semua orang tidak menyangka, dan mustahil untuk menduga bahwa Ye Yuan benar-benar menguasai kemampuan ilahi yang menakjubkan ini. Satu napas. Sangat pendek. Sangat-sangat pendek. Cepat berlalu. Tetapi satu tarikan napas ini sudah cukup bagi Ye Yuan untuk melakukan begitu banyak hal.
Seperti, menghancurkan petir surgawi hukuman ilahi 5 elemen dengan satu pukulan. Kuat sampai petir surgawi hukuman ilahi 5 elemen yang menggemparkan seluruh kaisar surgawi dipatahkan oleh Ye Yuan begitu saja. Waktu beku. Legenda mengatakan bahwa itu adalah kemampuan ilahi yang luar biasa yang hanya diketahui oleh leluhur. Bisa dibilang itu adalah kemampuan ilahi tertinggi di antara kemampuan ilahi bawaan. Itu benar-benar dikuasai olehnya. Long Zifeng sudah tidak tahu harus berkata apa. Selain kaget, itu adalah keheranan yang teramat sangat. Bakat yang ditunjukkan Ye Yuan sudah membuat mereka benar-benar terdiam. Apakah bakat Long Yuan sangat kuat? Iya. Tapi bakat Long Yuan sama sekali tidak layak disebutkan di depan Ye Yuan. Itulah jarak antara kunang-kunang dan bulan yang terang. Jika pada awalnya semua orang masih tenggelam dalam kegembiraan karena memperoleh kejeniusan, kini, mereka bahkan memiliki sedikit jejak rasa takut. Ketika bakat seseorang melampaui pemahaman semua orang, ia akan dipandang sebagai monster. Itu adalah bentuk kehidupan yang menyimpang. Ye Yuan saat ini adalah makhluk yang menyimpang di mata sekelompok kaisar surgawi. Morningstar menghela napas pelan dan berkata perlahan, kita semua meremehkan Ye Yuan. Mampu dianugerahi tanda naga langit oleh kekuatan besar di klan, bagaimana mungkin Ye Yuan bisa menjadi orang biasa? Hanya saja kaisar ini juga tidak menyangka dia bahkan bisa memahami pembekuan waktu, kemampuan ilahi yang luar biasa seperti ini. Di medan perang kabut, Long Yuan menatap Ye Yuan dengan tatapan ngeri. Saat ini, dia mengira Ye Yuan pasti sudah mati. Tiba-tiba dalam sekejap, sebuah kekuatan aneh tiba-tiba muncul, mengikatnya sepenuhnya. Di mata saya, dunia benar-benar hening. Dia berjuang mati-matian, ingin melepaskan diri dari kekuatan aneh ini. Namun, semuanya sia-sia. Apapun tanda naga surgawi, apapun petir surgawi hukuman ilahi 5 elemen, di hadapan kekuatan aneh ini, tidak layak disebutkan sama sekali. Perasaan itu seakan-akan dia tengah berhadapan dengan dao surgawi. Tidak penting. Dia hanya merasa bahwa dirinya tidak berarti. Lalu, dia hancur. Waktu beku. Ini waktu beku. Kau. Bagaimana mungkin kau bisa memahami kemampuan ilahi bawaan ini? Ini tidak mungkin. Ini mustahil. Kata Long Yuan dengan ekspresi terkejut. Mulut Ye Yuan mengerut dan ia berkata dengan dingin, kau tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti orang lain tidak bisa. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Hanya saja dengan wilayahmu, kau tidak bisa membayangkannya. Itu saja. Seluruh tubuh Long Yuan gemetar, tatapannya penuh dekadensi. Dia memuji dirinya sendiri sebagai orang jenius nomor satu di klan naga di mata sejuta telinga dan mampu menunjukkan rasa jijiknya pada dunia. Memahami 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi, dia pernah senang dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya lagi. Namun, ketinggian tempat Ye Yuan berdiri jauh di luar jangkauannya. Mustahil. Aku naga sungguhan. Bagaimana mungkin aku lebih rendah darimu, makhluk setengah manusia setengah naga yang hina ini? 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi, musnahkan aku. Long Yuan tiba-tiba melancarkan serangan. Petir 5 warna yang mengerikan jatuh dari langit, jatuh lurus ke bawah. Kebanggaan di dadanya membuatnya tidak bisa menerima hasil ini sama sekali. Hanya beberapa saat yang lalu, dia mengira bahwa dia bisa membasmi Ye Yuan dengan mudah. Namun kini, dia menyadari bahwa dirinya sungguh menggelikan. Dia tidak dapat menerima hasil ini. Karena itu, dia ingin membunuh Ye Yuan. Tatapan mata Ye Yuan berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, ceroboh dan buta. Melumpuhkan. Bibir Ye Yuan bergerak pelan, kata, melumpuhkan keluar lagi dari mulutnya. Satu kata yang keluar dari mulutnya, meski dengan kekuatannya, dia pun merasa terkuras. Kemampuan ilahi yang hebat semacam ini, tentu saja mustahil bagi Ye Yuan untuk melepaskannya tanpa batas. Lebih jauh lagi, waktu pembekuan waktu kali ini bahkan tidak mencapai setengah tarikan napas. Namun, itu cukup untuk membunuh Long Yuan. Dari awal hingga sekarang, Long Yuan selalu memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa. Menyerang berkali-kali, semuanya ingin membunuhnya. Jika orang lain, mereka mungkin sudah dibunuh oleh Long Yuan, entah sudah berapa kali. Sampai sekarang, orang ini masih belum sadar juga, apa dia benar-benar menganggapnya orang baik. Di peron, ketika Morningstar melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung berubah drastis dan ia berteriak ketakutan, tidak bagus. Ye Yuan ingin membunuh Long Yuan. Tanpa berpikir panjang, Morningstar melancarkan beberapa mantra berturut-turut. Seberkas cahaya tiba-tiba menyerbu ke medan perang kabut dan langsung menghancurkan time freeze. Sinar cahaya langsung menutupi Long Yuan, membawanya keluar dari medan perang kabut. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, hatinya merasa sangat tidak senang. Dia tahu ada seseorang yang bergerak dan menyelamatkan Long Yuan. Selain Morningstar, tentu tidak ada yang lain.
Meskipun time freeze-nya mengesankan, di hadapan kekuatan besar seperti Morningstar, itu sama sekali tidak berguna. Long Yuan juga dibatasi di langit pertama. Kalau tidak, Ye Yuan tidak mungkin ingin membeku sejenak. Pada akhirnya, time freeze hanya memobilisasi kekuatan Dao Surgawi. Semakin tinggi ranahnya, semakin kuat pula pemahamannya dalam Dao Surgawi. Ingin mengikat pihak lain dengan kekuatan Dao Surgawi tentu akan semakin sulit. Akan tetapi, dalam skenario kematiannya yang pasti saat ini, Morningstar tidak mengambil tindakan apapun untuk menyelamatkannya. Tetapi sekarang, melihat Long Yuan akan segera meninggal, dia pun bergerak untuk menyelamatkannya. Ye Yuan tentu saja marah dalam hatinya. Layar cahaya perlahan menghilang. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan santai. Di peron, semua orang menatap pemuda berpakaian putih itu dengan mata penuh ketakutan. Ya, teror. Para kaisar surgawi ini semuanya takut dengan bakat Ye Yuan. Para putra naga langit yang sebelumnya pernah bertukar pukulan dengan Ye Yuan malah mengambil langkah mundur tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Orang ini sama sekali bukan manusia. Dia monster. Namun Long Xiaochun tampak gembira, datang memberi salam. Ye Yuan, nona muda ini tahu kaulah yang paling tangguh. Sungguh, kau tidak mengecewakanku. Ye Yuan tersenyum tipis. Membawa Long Xiaochun dan mendarat di peron, tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Dia menatap Morningstar dengan saksama dan berkata dengan suara serius, "Senior, kalau begitu, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan?" Menelan hinaan dan penghinaan dalam diam bukanlah karakter Ye Yuan. Karena dia melakukannya, dia harus membayar harganya. Para kaisar langit terkejut ketika mendengar itu. Orang ini benar-benar arogan, beraninya mempertanyakan Tuan Bintang Kejora. Apakah dia mengira bahwa dengan meraih tempat pertama dalam pertempuran Putra Naga, dia dapat menantang naga langit? Kurang ajar. Kau anggap aku siapa? Berani bicara seperti ini pada Tuan Morningstar. Long Tianyu baru saja merasakan perutnya penuh amarah yang tak bisa dilampiaskan. Maka ia langsung melompat keluar. Ye Yuan mengabaikannya sepenuhnya dan menatap langsung kedua mata Morningstar. Morningstar menghela napas pelan dan berkata, "Kalian berdua adalah pilar masyarakat klan nagaku. Siapapun yang mati adalah kehilangan besar bagi klan nagaku." Ye Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Tatapannya beralih ke Long Yuan, dan ia berkata dengan senyum yang bukan senyum, "Pilar masyarakat. Sungguh pilar masyarakat yang hebat." Kata-kata itu penuh dengan ejekan. Long Yuan tampak malu dan marah, berharap menemukan celah di wilayahnya untuk ditembus. Putra-putra naga langit lainnya juga menundukkan kepala satu per satu. Jika Long Yuan saja tidak dianggap sebagai pilar masyarakat, lalu apa yang mereka anggap sebagai pilar? Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Ye Yuan, tidak ada seorang pun yang dapat membantahnya sama sekali. Dia menggunakan kekuatan, menggunakan bakat, dan membuktikan bahwa Long Yuan hanyalah sampah. Ye Yuan, kau kurang ajar. Kalau Long Yuan bukan pilar masyarakat, lalu kau siapa? Kau hanya... Long Tianyu tak tahan dengan suasana canggung ini dan berbicara, memaki. Diam. Morningstar tiba-tiba berteriak dengan marah, menyela kata-kata Long Tianyu. Namun Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Teruslah katakan bahwa aku memiliki garis keturunan setengah manusia. Di matamu, aku spesies yang berbeda. Bukankah begitu? Karena itu, ketika Long Yuan menggunakan petir surgawi hukuman ilahi 5 elemen, kau tidak bergerak untuk menyelamatkanku. Tetapi ketika aku ingin membunuhnya, kau bergerak dan menyelamatkannya. Di matamu, sekuat apapun aku juga bukan milik klan naga, bukan begitu?" Wajah tua Morningstar sedikit memerah. Dibongkar oleh Ye Yuan begitu terang-terangan, sungguh memalukan. Meskipun Ye Yuan memperoleh tanda naga surgawi dari kekuatan utama klan naga, dia masih memiliki beberapa keraguan pada akhirnya. Hanya saja dia tidak menyangka kalau Ye Yuan benar-benar melihat sesuatu sejelas melihat api yang menyala-nyala, menebak pikirannya dengan tajam. Anak ini tidak sederhana. Morningstar menghela napas dan berkata dengan dingin, "Kaisar ini memang melanggar aturan. Namun, Long Yuan memang jenius yang sulit ditemukan dalam sejuta tahun. Membunuhnya sungguh disayangkan. Bicaralah, kaisar ini bisa memberimu syarat." Para kaisar surgawi memasang wajah tercengang, Tuan Bintang Kejora benar-benar menyerah terhadap seorang junior. Seberapapun hebatnya bakatmu, sebelum beranjak dewasa, kamu juga hanyalah seorang junior. Atas dasar apa? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Morningstar waspada terhadap kekuatan besar di belakang Ye Yuan? Orang-orang ini tidak tahu, tetapi Morningstar sangat jelas. Kekuatan besar ini bukanlah kekuatan besar di Gunung Naga Surgawi, tetapi kekuatan besar yang tersegel di jurang. Keberadaan tempat itu, masing-masing dari mereka merupakan karakter utama yang menggemparkan langit dan bumi. Dia tidak mampu memprovokasi. Bahkan Gunung Naga Surgawi pun tidak mampu memprovokasi keduanya.
Aku ingin 100 kristal asal naga, kata Ye Yuan dengan dingin. Tujuannya bukan untuk mencari masalah. Menghadapi raksasa, Gunung Naga Langit, amarahnya tak layak disebut sama sekali. Dunia ini selalu mengagungkan kekuatan sebagai sesuatu yang tertinggi. Kalau dia punya kekuatan untuk menghancurkan Gunung Naga Langit sekarang, akankah dia masih di sini melampiaskan amarahnya? Tidak. Dia akan menginjak-injak seluruh Gunung Naga Surgawi seperti menginjak-injak Long Yuan. Mata Morningstar menyipit, lalu ia berkata, untuk apa kau menginginkan begitu banyak kristal asal naga? Dengan kekuatanmu saat ini, kristal asal naga yang kau sempurnakan di medan perang kabut sudah mencapai batasnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, kau tak perlu peduli lagi. Aku punya kepentinganku sendiri. Morningstar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Kristal asal naga adalah harta karun tertinggi klan naga, hanya naga surgawi dan putra naga surgawi yang bisa menggunakannya. Bahkan para penguasa naga di berbagai benteng pun tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Ye Yuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Morningstar takut dia membawa kristal asal naga keluar, atau memberikannya kepada orang lain untuk digunakan. Orang harus tahu, kristal asal naga ini jauh lebih hebat daripada darah naga sejati apapun. Bahkan manusia juga dapat meningkat kekuatannya setelah disempurnakan. Tetapi dia juga agak terkejut, tidak menyangka bahwa kristal asal naga ternyata sangat berharga. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, kalau begitu, aku akan menyempurnakannya di sini. Tidak ada masalah seperti ini, kan? Morningstar terkejut dan berkata, kamu di sini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, apa kau tidak khawatir aku akan membocorkan kristal asal naga? Kalau begitu, aku akan menyempurnakannya di hadapanmu. Tidak masalah, kan? Morningstar terdiam dan berkata, tentu saja tidak ada masalah, tapi... Ye Yuan langsung memotong kata-katanya dan berkata dengan dingin, tidak ada tapi, jika aku tidak bisa memperbaiki 100 keping, masalah ini akan dianggap selesai begitu saja. Sudah mengatakan hal-hal sejauh ini, apa yang masih bisa dikatakan Morningstar? Morningstar langsung menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, tapi... bertindaklah sesuai kemampuanmu. Namun, Long Tianyu menyeringai dingin dan berkata, 100 keping. Habiskan saja sampai mati. Yang lain juga tanpa sadar menggelengkan kepala. Jelas, mereka merasa Ye Yuan terlalu meremehkan semua orang dan segala hal. Setiap kali terbangun, seseorang paling banyak hanya bisa memurnikan 20 keping kristal asal naga. Lebih dari itu, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Sekalipun dia sudah mencapai transformasi ketujuh yang sempurna, dia juga tidak akan mampu menahan 100 keping kristal asal naga. Dulu ada seekor naga yang dengan paksa mengintegrasikan kristal asal naga. Akhirnya, di bagian ke-25, dia diledakkan dengan paksa. Anak ini sedang mencari kematian. Hehe, sombong sekali. Aku ingin melihat berapa banyak kristal asal naga yang bisa dia padukan. Bagi Morningstar, kristal asal naga tentu saja bukan masalah. Hanya untuk melihatnya mengibaskan lengan bajunya dengan megah, 100 keping kristal asal naga melayang di udara dengan tenang. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, mengulurkan tangannya untuk memetik kristal asal naga, dan langsung mulai memurnikannya. Rasa sakit yang tak terlukiskan mulai berdenyut dalam tubuhnya. Akan tetapi, setelah energi naga asal memasuki tubuh, tanda naga surgawi Ye Yuan sebenarnya tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Alasan mengapa dia menginginkan kristal asal naga adalah karena Ye Yuan juga melihat kekuatan tanda naga surgawi. Setelah satu kali terbangun, garis keturunan meningkat 10 kali lipat. Dengan penguatan kekuatan semacam ini, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tergerak? Kristal asal naga adalah produk khusus Gunung Naga Surgawi. Sekarang atau tidak sama sekali. Kesempatan jarang datang dua kali. Oleh karena itu, dia ingin mencoba apakah dia bisa merangsang kekuatan garis keturunannya dan mencapai kebangkitan pertama. Alasan dia mengatakan 100 buah adalah karena dia tidak yakin berapa banyak yang dia butuhkan. Sebelumnya di Miss Battlefield, ia sudah mengintegrasikan 15 kristal asal naga. Namun, efeknya tampaknya tidak terlalu terlihat. Saat energi naga asal memasuki tubuh, ia tampak seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan. 16 buah. 17 buah. 20 buah. 21 buah. Dalam sekejap mata, Ye Yuan memurnikan 6 keping kristal asal naga. Kecepatan penyulingannya membuat semua orang terdiam. Yang lebih penting, wajah Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi kesakitan, seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang biasa saja. Benar saja, transformasi ketujuh yang sempurna tidak bisa dihancurkan. Kepercayaan diri bocah ini terletak pada transformasi ketujuh yang sempurna, kan? Tapi berapa banyak yang bisa disempurnakan oleh transformasi ketujuh yang sempurna itu?
Tubuh fisik ras naga kita, mana yang tidak terlalu tangguh. Sekalipun tidak sebanding dengan transformasi ketujuh yang sempurna, perbedaannya juga tidak akan terlalu jauh. Dia paling banyak bisa menyempurnakan 30 keping, dan dia akan mencapai batasnya. Di sekelilingnya, para kaisar surgawi dan para putra naga surgawi berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka merasa bahwa alasan Ye Yuan sedikit lebih tangguh daripada orang biasa hanyalah karena mengandalkan transformasi ketujuh yang sempurna. Itu saja. Akan tetapi, seiring dengan makin banyaknya jumlah yang dimurnikan, rasa sakit Ye Yuan memang meningkat secara eksponensial. Dia telah memurnikan begitu banyak kristal asal naga dan menyerap sejumlah besar energi naga asal, tetapi tanda naga surgawi masih belum memiliki aktivitas apapun. Sebaliknya, ranah kultivasinya mulai meningkat perlahan setelah menyerap kristal asal naga dalam jumlah besar. Ketika Ye Yuan menyerap kristal asal naga yang ke-30, ekspresi orang-orang mulai perlahan berubah. Apakah orang ini gila? Dia. Apa dia tidak tahu rasa sakit? Long Seven menatap otot-otot wajah Ye Yuan yang sedikit berkedut saat dia berkata dengan gigi terkatup. Berbicara tentang itu, seseorang pernah memurnikan 25 buah kristal asal naga sebelumnya. Tetapi orang-orang yang benar-benar mampu menyempurnakannya hingga bagian ke-20 sangatlah sedikit. Sebab di bagian belakang, hampir tak ada seorang pun yang mampu menahan penderitaan itu. Namun, Ye Yuan memurnikan 30 kristal asal naga sekaligus. Ia benar-benar menahannya dengan kuat dan bahkan tidak bersuara. Seberapa kuatkah kemauan orang ini? Sekitar 30 buah kristal asal naga, itu hampir merupakan batas semua naga. Kalau saja otot di wajah Ye Yuan tidak berkedut pelan, mereka pasti akan curiga kalau memurnikan kristal asal naga sama sekali tidak menyakitkan. 31 buah. 32 buah. Ye Yuan tidak mempunyai sedikit pun niat untuk berhenti, terus menyempurnakan kristal asal naga. Ekspresi wajah setiap orang menjadi semakin menarik. Butiran keringat halus mulai merembes keluar di dahi Ye Yuan. Seiring dengan semakin banyaknya kristal asal naga yang dimurnikan, manik-manik keringat pun menjadi semakin padat dan semakin besar. Sementara itu, kedutan otot-otot di wajahnya juga semakin kuat. 54 buah. 55 buah. Mulut orang banyak di sekitarnya terbuka makin lebar hingga akhirnya hampir terdengar suara dari telinga ke telinga. Orang ini benar-benar gila. Hukum yang tidak dapat dipecahkan yang tidak dapat disempurnakan oleh Putra Naga Langit lebih dari 25 buah, telah dipecahkan oleh Ye Yuan sejak lama. Semua orang telah meremehkan Ye Yuan. Mereka meremehkan kekuatan transformasi ketujuh yang sempurna dan lebih meremehkan tekad Ye Yuan yang kuat dan gigih. Transformasi ketujuh yang sempurna, yang dipromosikannya bukan hanya kekuatan tubuh fisik, ada juga kekuatan tarik tubuh jasmani. Menjadi terlalu kuat mudah untuk dihancurkan, tetapi tubuh jasmani yang kuat dan lentur bahkan lebih mengerikan. Tubuh jasmani orang lain tidak mampu menahannya, bukan berarti Ye Yuan tidak mampu menahannya. Mengenai penderitaan ini, Ye Yuan telah lama mengalaminya, entah berapa kali. Kali ini hanya sekadar melewati waktu yang lain. Morningstar menatap Ye Yuan dan berkata sambil mendesah pelan, anak ini bisa mencapai prestasi seperti itu, bukan hanya bakat yang ia andalkan. Kemungkinan besar, kesulitan yang ia alami, orang biasa sama sekali tak bisa membayangkannya. Mereka semua, para monster tua yang telah hidup hingga usia lanjut, sangat menyadari pentingnya kesengsaraan bagi seorang yang kuat. Para kaisar surgawi di hadapan mereka, bakat mereka mungkin tidak kuat, tetapi kesulitan yang mereka alami tidak sedikit. Mungkin saat itu, ada lebih banyak jenius yang berbakat cemerlang di antara teman-temannya. Namun pada akhirnya semua orang jenius itu memudar di antara kerumunan. Saat mereka berjalan menuju posisi tertinggi kaisar surgawi. Putra Naga Langit tidak mampu memurnikan lebih banyak kristal asal naga, sebenarnya, sebagian besar disebabkan karena tekad mereka tidak cukup kuat. Masalah ini sama sekali tidak terlihat pada Ye Yuan. Tidak peduli seberapa kuat tekad Putra Naga Langit, mereka pun menjadi pucat jika dibandingkan dengan Ye Yuan. Lebih dari 50 buah kristal asal naga telah melampaui imajinasi mereka. Long Zifeng juga tersenyum pahit dan berkata, bukan takut orang lain lebih berbakat darimu, tapi takut orang yang lebih berbakat darimu lebih rajin darimu. Long Seven, jalanmu setelah hari ini masih panjang, mengerti? Ekspresi Long Seven berubah-ubah tanpa henti. Akhirnya, ia mengangguk pelan dan berkata, Long Seven mengerti. Berbagai putra naga langit semuanya memperlihatkan ekspresi merenung. Tubuh Ye Yuan memiliki kualitas yang tidak mereka miliki, yang juga merupakan kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ahli. Hanya ekspresi Long Yuan yang berkedip-kedip. Entah apa yang sedang dipikirkannya. 82 buah. 83 buah. 89 buah. Tepat saat semua orang sudah mati rasa, glabella Ye Yuan tiba-tiba tampak terbakar.
Tekanan ras naga yang melonjak membuat semua orang yang hadir merasakan jantung berdebar-debar. Pupil mata Morningstar mengerut dan ia berteriak kaget, akhirnya terbangun. Tidak, tunggu, ini. Tiba-tiba ia mendongak dan menatap gunung naga langit. Benar saja, seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan langsung mengenai tubuh Ye Yuan. Tanda naga langit di glabella Ye Yuan benar-benar berubah menjadi satu garis demi garis, menggali ke dalam dadanya seperti ular-ular kecil. Prasasti ilahi menyuntikkan roh. Anak ini. Morningstar membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresinya tak percaya. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah telah melakukan sesuatu yang salah. Jika dia sedikit lebih tegas, mengulurkan tangan membantu saat Ye Yuan bertarung dengan Long Yuan. Bahkan jika Ye Yuan tidak membutuhkan bantuannya, sikapnya saat ini juga akan sangat berbeda. Long Xiaochun tampak ragu dan bertanya dengan bingung, prasasti ilahi yang menyuntikkan roh. Apa itu? Morningstar mendesak emosional dan berkata, tanda naga langit lahir dari monumen tanda naga yang merasakan garis keturunan ras naga. Ketika garis keturunanmu mencapai persyaratan monumen tanda naga akan menghasilkan resonansi dengan kekuatan garis keturunanmu, dan terbangun dari sana. Tentu saja, persyaratan yang dimiliki monumen tanda naga untuk setiap kebangkitan berbeda. Morningstar terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, tapi ada pengecualian. Ketika kekuatan garis keturunanmu mencapai tingkat tertentu, monumen tanda naga akan berinisiatif menyuntikkan sedikit roh naga ke dalam dirimu, sebagai bentuk pengakuan kepadamu. Ini adalah roh penyuntikan prasasti ilahi. Dan naga yang telah memperoleh roh penyuntikan prasasti ilahi memiliki kemungkinan untuk menjadi leluhur naga berikutnya. Long Xiaochun membuka mulutnya lebar-lebar, keterkejutan tampak jelas di wajahnya. Sementara naga-naga lainnya semua membelalak tercengang dengan lidah terikat, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Leluhur naga, dialah nenek moyang semua naga, pusat kekuatan garis keturunan ras naga yang terkuat. Semua naga yang tak terhitung jumlahnya itu adalah keturunannya. Setelah setiap generasi leluhur naga, tidak ada gambaran berapa ratus juta tahun yang harus berlalu sebelum leluhur naga berikutnya akan lahir. Karena itu, hal ini berlanjut dari generasi ke generasi. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Itu bukan kepastian. Dalam satu periode, pasti akan muncul beberapa prasasti dewa penyuntikan roh. Tetapi hanya satu yang akhirnya menjadi leluhur naga. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa setelah Ye Yuan memurnikan kristal asal naga, ternyata akan terjadi kejadian yang tidak terduga. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya dan mendengus dingin. Sekejap petir menyambar, jejak pada tanda naga langit langsung terhapus. Aku tahu tidak ada yang bagus. Ternyata dia bersembunyi di sini. Ye Yuan perlahan berdiri dan berkata dengan senyum dingin. Bersambung.